Nah, Bah, Hmm. untuk adab guru kepada muridnya itu menurut kitab Adabul Alim Muta'alim itu seperti Baik. apa, Bah? Nah, Iya, Bah, terkadang santren juga dianggap feodal, Bah. Seperti kemewahan. ya hubungannya itu kayak kiai itu raja dan bawahan sama santri, Bah. Kan banyak tuh, Beda. Bah, yang sekarang Iya. tersebar tuh beritanya. Kalau menurut Hmm. Abah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di program Kiai Menjawab, ruang dialog keislaman yang menghadirkan para kiai dan ulama untuk menjawab persoalan-persoalan umat. Program ini dipersembahkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Diselenggarakan di bawah naungan Lembaga Ta'lif wa Nasr Nahdlatul Ulama LTNNU PWNU Provinsi Banten. Jangan lupa like and subscribe ya. Nah, Bah, Abah kan sudah lama di dunia pesantren ataupun pengajaran di dunia pendidikan keislaman, Bah. Nah, kan ada juga adab murid dan juga adab guru kepada muridnya. Nah, Bah, untuk adab guru kepada muridnya itu menurut kitab Adabul Alim Muta'alim itu seperti apa, Bah? Iya. Adab murid kepada guru. Adab guru kepada Adab guru, murid. ya. Memang awal itu yang paling utama itu guru itu menyampaikan ilmunya kepada murid itu sesuai dengan situasi dan kondisi zamannya. Alimu auladakum fi zamanin fa innahu mahlukun ghairu zamanikum. Didiklah anak-anak kamu itu sesuai dengan zamannya. Karena anak sekarang ini beda dengan zaman kita zaman dulu ya. Betul, Bah. Maka karena itu hebatnya Rasulullah sampai bersabda begitu. Jadi tidak lagi seperti saya dulu waktu kecil, nggak belajar dicambuk sama gurunya, sama orang tuanya, tapi kita nerima. Tapi sekarang jangan coba-coba. Anak nggak ngelawan juga orang tuanya nggak terima, bisa lapor ke polisi. Betul. Maka Rasulullah itu, saya ini kepada orang yang dididik kami seperti anak sendiri. Artinya diperlakukan anak, santri, murid, siapapun dididik seperti anak kita sendiri. Yang keduanya bersifat lemah lembut. Yang ketiganya kita sendiri harus menjadi qudwatun hasanah, percontohan yang baik. Jadi ini yang model utama ini. Jadi guru itu harus menjadi percontohan kepada muridnya. Ya, contoh saya kalau di pesantren dilarang ngerokok, saya nggak ngerokok gitu. Anak harus sholatnya berjamaah, saya harus berjamaah. Jadi banyak. Insya Allah kalau gurunya itu mendidik menjadi contoh yang baik, akan ditiru oleh anak-anak santri. Salah satunya itu. Memang zaman sudah berbeda ya, Bah. Kalau dulu mah kita dicambuk, apain saja terima karena memang dalam proses pengajaran. Kalau sekarang karena memang banyak hukum-hukum yang melindungi ataupun yang lainnya bisa menjadi artinya tembok tuh untuk mereka, Bah. Nah, kalau misalkan kita seorang guru, Bah, sudah mengajarkan dengan baik sesuai dengan apa yang kita ucapkan ataupun adab guru kepada muridnya, tapi muridnya belum bisa mengikuti apa yang diajarkan. Nah, ini kesalahannya ada di murid ataukah memang ada di gurunya, Bah? Tapi bisa terjadi kedua-duanya. Artinya santri atau murid itu biasanya karakternya itu sudah dari rumahnya sudah tidak bagus. Dibawa ke pendidikan, ke pesantren. Ya, ada yang pesantren sebagai tempat pendidikannya. Termasuk juga tempat bengkel. Jadi anak ini seperti kendaraan yang rusak di bengkel. Ada yang bisa di bengkel, anak itu ada yang bisa diperbaiki. Ada juga yang tidak bisa, sulit karakternya ini. Tapi walaupun demikian nggak boleh putus asa. Karena kita mendidik anak itu ya, kali itu putus asa seperti apa nanti korban bisa nih anak. Kali di tengah-tengah masyarakat dibiarkan, ayo be terus kita. Nah itu. Jadi harus sabar sebagai pendidik, Bah, ya. Karena memang kan berbeda-beda tadi. Saya masih ingat soalnya, Bah, 10 tahun kebelakangan pernah di sini juga Abah bilang bahwa pesantren adalah bengkelnya untuk memperbaiki sikap kita yang kurang baik. Nah, Bah, terkadang santren juga dianggap feodal, Bah. Seperti kemewahan. Ya, hubungannya itu kayak kiai itu raja dan bawahan sama santri, Bah.
Kan banyak tuh Beda. Bah yang sekarang Iya. tersebar tuh beritanya. Kalau menurut Hmm. Abah bagaimana Bah Hmm. tanggapannya? Jadi yang disebut takdim itu, menghormati, menghargai guru kiai itu, ya sebenarnya ya tidak berlebih-lebih lah menurut saya mah. Sampai ngesor-ngesor pokoknya gitu. Ya nggak ada sebenarnya aturan seperti itu. Karena ukuran takdim itu bukan hanya fisiknya doang yang rendah, tapi dari segi ucapan, dari gerak langkah itu juga termasuk bagian daripada takriman wa takdiman. Ya, saya setuju untuk takdim takrim ke kiai itu. Cuman kalau berlebihan itu sampai seperti apa ya, nyembah ke raja itu rasanya Iya. nggak nggak pas lah gitu. Sangkanya kiai itu pengen disembah-sembah aja. Padahal mah enggak. Cuman saking anak santrinya sendiri yang ini, nah itu ya nggak bisa dilarang sebenarnya kalau keinginannya santri yang gitu. Cuman ya tidak boleh berlebih-lebihan. Kayak seperti nyembah raja gitu. Berarti itu mah kultur ataupun budaya saja Iya, Bah ya. Di setiap iya, tempat mungkin berbeda-beda tuh iya. Bah. Mungkin ya. Takjim atau takrimannya ke guru. Kalau di Banten sepanjang saya keliling-keliling di pesantren ya biasa saja. Kalau salaman rendah hati, rendah diri itu sudah hal sudah biasa di pesantren. Tapi kalau seperti mapa-mapa merangkang-merangkang itu belum pernah ketemu di Banten. Ya nggak melarang lah karena sudah budayanya di Jawa Timur, umpamanya seperti itu. Iya. Jadi kan banyak banget Bah ya yang memberitakan buruk terkait pesantren kan Iya, begitu. iya. Karena kan ada di pesantren, ada bullying dan yang lain-lain kan sebetulnya Ya, tidak Bah ya. saya menolak itu ke media sosial kalau menyalahkan pesantren, menyalahkan kiainya. Jadi kiai itu insya Allah nggak ingin disembah-sembah, nggak ingin. Nah itu memang mungkin dari budaya santrinya saja seperti itu. Yang kemarin ramai di media itu. Betul Bah. Kan pada nggak terima tuh demo ke seluruh Indonesia, hampir-hampir saja. Menterinya copot itu dengan seperti itu. Ya kan Bukan media sosialnya dibubar. iya. Kalau nggak salah Indosiar apa itu ya. Trans 7 Trans Bah. 7. Ini Trans 7. Oh, sampai di demo. Boykot Bah, boykot. Iya, boykot. Itu rugi. Ya, jadi kan sebagai pendidik itu kan tidak gampang Bah ya. Kalau sampai diberitakan buruk kan menjadi sebuah sakit hati Bah ya. Karena kan katanya kan kita berdiri seperti ini itu wasilahnya adalah guru Bah ya. Kita bisa menjadi apa aja itu karena gurunya gitu. Nah, Bah, pesan di bulan Ramadan ini untuk kita Bah agar bisa menjalankan Ramadan dengan baik ataupun kiat-kiatnya untuk mendapatkan pahala lebih banyak di bulan Ramadan ini apa Bah? Iya. Saya teringat dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah kalau nggak salah. Ibnu Majah dan Abu Dawud yang berbunyi al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan manusia. Jadi kesempatan di bulan Ramadan ini empat pekerjaan manusia yang dirindukan surga itu yang pertama talil Quran, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca saja, tapi membaca, mentadaburi, memahami, bisa mengamalkan Al-Quran. Lebih banyak. Karena Al-Quran kalau dibaca, Iqra'ul Quran, fa'inau ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Yang kedua, wahafidil lisan. Di bulan Ramadan ini hendaknya kita rajin mengendalikan lidah dari perkataan. Lebih baik diamnya. Mangkana barang siapa yang beriman yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah bertutur kata yang baik atau diam. Jadi kalau nggak ada yang diomongkan lagi lebih baik diam. Karena diamnya orang puasa itu adalah ibadat. Yang ketiga, wamut imil jian, memberi makan orang-orang lapar dalam arti luas, zakat, infak, sodako di bulan Ramadan. Karena nilainya itu 70 kali lipat. Yang keempat yaitu wasoimina Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan tapi puasanya yang berkualitas. Karena kalau
perbuatan kebaikan-kebaikan itu udah ada nilainya 10 kali lipat, 7 kali lipat. Tapi kalau puasa, kata Allah, as-saumuli wa ana ajibihi. Yang puasanya karena Allah, karena aku, maka aku akan membalas sesuai dengan keinginanku. Ya ini berarti gak ada nilainya orang yang puasa, yang berkualitas karena Allah. Ya semoga semuanya warga masyarakat muslimin di mana saja di bulan Ramadan ini semua menjaga dari perkataannya, termasuk yang mampu, yang zakat, yang infak, yang sodako, dan memperhatikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, dan puasa yang benar-benar puasanya seutuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut puasa semuanya, insya Allah. Nah, warga muslim yang berbahagia, tadi sudah membahas berbagai tema dengan Abah Haji, Dr. Andes Kiai Haji Mahmudi MSI, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarok Cimuncang Kota Serang. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan ceramahnya ataupun sedikit kisi-kisi untuk kiat-kiat dalam menjalankan ibadah puasa. Kita doakan semoga Abah Haji diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan juga kemurahan, segala sesuatu ataupun urusannya dimudahkan. Amin ya. Bah, terima kasih, semoga kita bisa ketemu lagi, Bah. Terima kasih sahabat muslim, jangan lupa tonton kembali program Kiai Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.